Kehangatan terima kasih. Ayo. Departemen Administrasi IM adalah departemen yang sangat luas. Terdiri dari kantor presiden, departemen hubungan masyarakat, dan departemen dukungan logistik. Lantai 32 adalah kantor bos. Hanya orang dari kantor presiden dan kelas elit yang bisa masuk dan keluar. Kantor presiden, semua adalah bakat elit yang dipilih dari berbagai departemen di bawah. Baru kemudian saya bisa menjadi sekretaris ketua. Mereka harus sangat profesional. Jadi wasit kepala kami jarang merekrut magang. Tapi Tuan Wang telah memilih Anda. Apa yang kamu lakukan? Saya di sini untuk menemui presiden. Kehidupan ini adalah kantor CEO. Mencari siapa? Saya seorang magang di kantor presiden. Departemen Sumber Daya Manusia. Biarkan saya melapor langsung di sini. Ikuti saya ke sini. Di mana kamar mandi itu? Saya di dekat pintu. Oke Tuan Wang, tolong tanda tangan. Saya akan mengirimkannya kepada Anda. Bukan tentang mengatur para magang itu di pagi hari. Apakah itu tertunda? Cara yang baik. Ini adalah magang dari departemen Anda. Oke, terima kasih Xiao Yang. Selamat tinggal. Direktur Hao. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi duduk di sana dulu. Oh, oke. Ya. Saya lupa memberitahu Anda. Kursi itu rusak. Bagaimanapun itu rusak dan tidak ada waktu untuk menggantinya. Tidak apa-apa itu. Direktur Hao. Apa masalahnya? Bukan ini yang perlu saya lakukan? Apa? Maksud saya punya banyak waktu sekarang. Ada yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kamu lakukan? Duduk saja di sana. Oh. Kemari sebentar. Jalan. Kenapa kamu tidak membantuku dengan sesuatu? Bagus, bagus, bagus. No 109 Jalan Sing. Halo, apakah kamu tahu di mana tempat ini?
Ini bukan bagian dari tugas saya. Selamat jalan. Halo, 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 halo. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Oh, yang ini tepat di depan di sini. Jalan saja ke arah ini. Terima kasih, terima kasih. Old Wang bertemu langsung. Akhirnya ketemu. Jangan masuk nona kecil. Ayo antri di bawah. Pergi ke belakang dan antri. Masih harus antri. Anggota keluarga Lan semua antri di belakang. Lihat saja. Lalu kamu duduk di sini. No 145. 145. Nona kecil sekarang giliranmu. Oh, tidak ada lagi. Ada apa denganmu nona? Wajah setengah jam ini. Kemana kamu melihat? Kemana kamu pergi? Nona, itu kamu apa yang kamu lihat? Bisakah aku tinggal bersamamu satu malam lagi? Nyonya bos 2 mangkuk dengan 1 mangkuk. Setengah jam lagi. Jangan ribut. Aku sangat menyesal. Ya, ada mangkuk tanpa bawang. Tambahkan ketumbar. Tambahkan cabai. Juga tambahkan 1 porsi minyak udang. Makanan ini sangat menjijikkan. Terlalu banyak minyak. Minyak gratis. Apa yang terjadi sekarang? Aku tidak akan pergi ke rumahnya lagi lain kali. Ayo ganti 1. Tidak bisa pergi. Tidak akan pernah pergi lagi. Wanginya enak. Siapa yang membelinya soy asin dan ikan kuning lawang tuh? 1 bau saja. Siapa ini? Santai banget tapi antriannya panjang amat. Magang dari jauh? Selain magang, siapa yang punya waktu luang sebanyak itu? Direktur Hao, ini mie ikan kuningmu. Wah, ini ikan kuning lawang tuh. Direktur kamu beruntung banget. Leader ini bagus banget. Kamu nggak nelpon kita. Apa ini? Besok suruh Xiao Song beliin 1 mangkok buat kalian semua. Oh, kamu bisa jadi magang baru kita. Lumayan rajin ya, ha? Ayo, ayo, ayo. Aku ke Tonji. Siapa yang mau Huang Yubin besok? Kasih aku 1 mangkok tambah daun ketumbar. Oke, jangan pedas. Aku tambahin dengan baik. Jangan pakai ketumbar pedas. Oke. Tambah telur ceplok. Pemain biat saniwanya. Katanya pelan-pelan. Kalau aku nggak bisa tumis cabai. Oke, oke. Dan cowok-cowok. Siapa yang mau punyaku kasih aku 1 porsi sayur tumis. Misim semi. Kenapa nggak ada ketumbar? Aku udah bilang. Ditaruh di mana? Ayo lihat sendiri. Ayo, ayo, ayo. Aku beneran udah bilang. Lihat di mana ini. Aku udah bilang ke mereka. Suruh mereka taruh ketumbar. Mungkin mereka lupa. Mereka lupa. Kenapa masih ngandalin orang lain? Aku nggak. Aku beneran udah bilang ke mereka. Oke, oke. Kamu nggak perlu jelasin. Cuma hal kecil. Aku cuma mau kasih tahu kamu. Jangan ceroboh lain kali. Jangan ceroboh. Lupakan saja lupakan. Andalkan orang lain saja. Hei, akhirnya aku pulang kerja. Aku sangat lelah. Aku akan makan sebentar lagi. Lupakan saja aku ada urusan hari ini. Sangat enak restoran hotpot yang baru ditemukan. Aku benar-benar ada urusan hari ini. Aku akan mentraktir kalian suatu hari nanti. Oke. Kita membicarakannya hari itu. Kamu bilang tidak punya departemen HR. Tapi dia adalah kontributor besar untuk grup kita. Setiap tahun kami menunggu kamu merekrut magang. Hal-hal yang karyawan reguler tidak mau lakukan atau tidak punya energi untuk melakukannya. Tidak ada waktu untuk melakukannya. Tidak ingin melakukannya lagi. Akhirnya ada yang melakukannya. Benar? Tapi mereka yang ingin mencuri pekerjaanku juga ada di antara mereka. Kembali.
Ini departemen penjualan, kamu mau kemana? Kembali ke kamu sedang apa? Kamu bukan satpam. Kamu peduli kemana aku Aku pergi? punya tanggung jawab suci untuk departemenku. Mencari siapa? Pik GG tidak ada di sini. Tidak mungkin. Kita sepakat pulang kerja di sini. Itu pas sekali. Kamu bisa membawanya kembali. Apa yang terjadi padanya? Sangat nyaman. Aku tidur sepanjang hari pertama magang. Kenapa kalian tidak punya belas kasihan sama sekali? Kalian membiarkannya tidur di tempat yang penuh asap ini. Aku Zhao Xiaochuan dan aku membawanya kembali. Apa artinya tidak punya simpati? Udara di sini terlalu buruk. Tidak ada omong kosong. Ini merokok. Bisakah udaranya lebih baik? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan menggunakan paru-paruku untuk menciptakan lingkungan garam buatan. Memperbaikinya untukmu. Kamu minum obat. Kamu gila lagi. Rekan-rekan senior, tolong keluar dan merokok. Apa kalian tidak melihat siapapun di sini? Ini ruang merokok. Kamu bertanggung jawab banyak hal sebagai seorang magang. Sekarang aku generasi pasca 90-an. Aku merasa sangat senang. Apa yang terjadi pada generasi pasca 90-an? Kalian iri pada kami generasi pasca 90-an yang masih muda? Atau kalian iri pada kami generasi 90-an yang cepat tanggap? Kamu belum selesaikan? Percaya atau tidak, aku akan memberitahumu sekarang. Tuan Chen akan segera keluar dari sini. Benar-benar. Aku masih tahu takut. Masih tahu cara lari? Permisi. Kalau kalian tidak pergi, aku hanya bisa memadamkan api. Oh ho 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 wah wah. Terima kasih. Jangan begitu sopan. Aku hanya menunjukkan simpatiku. Siapa? Menyemprot orang dengan alat pemadam kebakaran. Sayangnya tidak terjadi apa-apa. Ini benar-benar masalah. Siapa yang bertanggung jawab? Lihat wajahnya yang tampak seperti mendukung keadilan. Aku pikir kita telah melakukan kejahatan mengerikan. Tapi kita tidak. Apa ruang merokok itu tempat orang merokok? Tuan Chen, kali ini kamu harus bertindak. Kalau tidak, kami tidak akan terima. Apa kamu terluka? Apa mengeluarkan darah? Apa kamu kehilangan tangan dan kaki? Karena tidak ada. Itu bukan masalah besar. Kamu tahu prinsipku. Hal kecil menjadi hal kecil. Oke, ganti baju dan kembali bekerja. Tuan Chen. Tuan Chen tidak bisa bermain seperti ini. Pemimpin murahan ini, Tuan Chen berkata begitu. Bukan. Maaf. Maaf senior. Saya benar-benar minta maaf senior. Saya menyadari, saya melakukan kesalahan yang tidak termaafkan kepada rekan kerja saya. Keadaannya sangat serius, dampaknya sangat parah. Saya pikir ini harus ditangani dengan tegas dan ketat. Bahkan jika saya tidak memecatnya, itu tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan publik. Saya menuntut agar saya dipecat sekarang juga. Bagaimana dengan masalah ini? Saya tidak memiliki cukup wewenang. Sekarang grup memiliki banyak urusan. Mari kita kesampingkan dulu. Tunggu sampai pemimpinnya senggang. Ayo. Saya tidak bisa mengatakannya. Kamu hanya tidur beberapa jam di bawah AC. Bagaimana saya tidak bisa masuk angin? Kamu minum lagi. Tidak ada yang menyetujui apapun untukmu. Mereka sangat baik membawa saya kembali. Kamu juga berharap tinggi pada mereka. Tidak mungkin. Kalau tidak, kamu bisa mengambil cuti besok untuk istirahat. Kamu terlalu naif. Kami adalah magang. Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk sakit. Juga benar. Saya belum memiliki beberapa hari yang baik. Saya duduk di kursi roda sepanjang hari. Saya duduk di sana dan seperti jongkok dan berlatih bela diri. Tidak melakukan apapun sudah melelahkan, duduk lebih melelahkan lagi. Kalau begitu kamu ubah. Bagaimana saya berani mengatakan? Direktur Hao wajahnya muram sepanjang hari, bahkan tidak melihat saya. Saya beritahu kamu. Prestasi saya hari ini. Saya membeli 2 mangkuk mie ikan kuning untuk Direktur Hao. Membeli 1 mangkuk. Saya membeli 1 mangkuk. 1 mangkuk untuk kompensasi. Tapi karena dia tidak memberi uang, jadi kedua mangkuk itu rugi.
Lalu dia tidak akan memberimu uang. Dan tidak bilang terima kasih. Kalau begitu kamu harus mengingatkannya. Kamu harus memberitahunya, kami adalah magang. Hanya 600 yuan sebulan. Berani aku bilang. Aku hitung pengeluaran harianku. Lah 2 mangkok mie ikan kuning harganya 48 yuan. Pulang pergi naik MRT. 10 yuan untuk pulang pergi naik MRT dan bus. Anak magang kita cuma dapat 600 yuan sebulan. Rata-rata 20 yuan per hari. Berarti aku rugi 38 yuan sehari. Ya ampun, aku juga hitung punyaku. Pulang pergi naik bus, dan MRT ku habis 10 yuan. Beli jahe minum kolas sama rebus air habis 10 yuan. Ah gak apa-apa gak rugi gak untung. Kita anak magang sengsara banget. Aku khawatir gak bisa bertahan. Itu bakal tragis banget. Lihat tuh si Zhang. Magang naik Lamborghini. Orang yang sama nasib beda. Walaupun dia magang naik kapal induk. Dia tetap aja idiot super bego di hatiku. Lo benci banget sama dia ya? Kadang menurutku dia lucu. Ya ampun. Lo denger gak? Si Miss Yo GG di sebelah. Dia bilang suka sama Zhang Sheng. Ya udah biarin dia tetap di divisi penjualan. Aku gak bakal ke divisi penjualan lo lagi. Kapan aku bilang suka sama dia? Dari ekspresimu kelihatan banget lo suka sama dia. Enggak kok. Dia juga bilang gak benci sama dia. Aku mau stres. Apapun yang aku lakukan, mereka gak mau pecat aku. Kenapa ya? Susah banget jadi cewek di zaman sekarang. Untuk masuk perusahaan besar, berapa banyak penderitaan yang harus mereka tanggung? Semua gara-gara mamaku. Dia yang maksa aku sampai segini. To be or not to be. CK waktunya, aku mulai melindungi bunga-bunga. Cewek itu kayak bunga. Mereka begitu rapuh. Gimana bisa tahan dengan kehancuran kayak gini? Bro, aku gak ngerti lo ngomong apa. Tapi aku bisa merasakan, lo ada di pihakku kan? Waktunya. Hah, Guru Sao. Aku sangat beruntung bisa menghubungi Anda Guru Sao. Anda ketika saya sedang sangat kesakitan. Bisakah Anda memimpin? Saya berbicara dengan Anda, apakah Anda mengganggu? Jika dia tidak memecat Anda, maka pecat diri Anda sendiri. Sangat menjengkelkan. Perspektif baru ini mengejutkan saya. Sangat sulit. Masuk akal. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Zhang Sheng ini benar-benar keterlaluan. Apa yang terjadi lagi? Zhang Sheng tidak meminta izin saya. Dia hanya berhenti datang bekerja. Ponselnya sekarang dimatikan. Apakah kita akan terus memanjakannya seperti ini? Dia memberontak. Bagaimana pemimpin kita akan mengelola para magang ini? Bukankah dia hanya mengandalkan fakta bahwa dia lahir dengan kunci emas? Kami yang tidak lahir dengan sendok perak di mulut kami. Kami bekerja sangat keras. Dia meremehkan kami. Apakah Anda sudah cukup bicara? Mengeluh adalah tanda terburuk dari ketidakmampuan. Jadi bagaimana dengan Zhang Sheng? Sungguh tidak ada yang bisa kita lakukan terhadapnya. Jika Anda benar-benar ingin membersihkan, hanya satu orang yang bisa melakukannya. Hanya untuk mengirim kehangatan. Bos Gao. Kirim Nuan untuk menangani Zhang Sheng. Zhang Sheng pasti tidak akan percaya ceritanya. Maka mengirim kehangatan akan menjadi pelanggaran serius. Orang yang dipilih oleh presiden. Saya dihukum setiap hari. Saya ingin melihat apa yang presiden katakan. Ini efek yang kita inginkan. Oke, saya mengerti. Song Nuan. How Guru How. Apakah kita masih akan mengikuti pola perdagangan ini siang hari ini? Oh, saya tidak akan membelinya hari ini. Saya akan memberi Anda pekerjaan lain. Bagus. Tugas apa? Bukankah Anda seorang magang? Siapa yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan Zhang Sheng? Zhao Xiaochuan dan yang lainnya adalah teman baik. Oh. Zhao Xiaon sepertinya ada pekerjaan lain hari ini.
Kenapa kamu tidak pergi saja ke sana? Guru Hao, apa yang kamu ingin saya lakukan? Lihat Zhang Sheng tidak datang bekerja hari ini tanpa alasan. Departemen penjualan, kita butuh tenaga kerja dan departemen administrasi kita akan membantu kita dengan pekerjaan. Minta saja Zhang Sheng datang bekerja seperti biasa. Guru Hao, saya tidak kenal dengannya. Bisakah kamu meminta orang lain melakukannya? Lihat saya memberikanmu pekerjaan. Kamu masih pilih-pilih bukan? Tidak. Apakah pekerjaannya sulit? Lihat saya berbicara denganmu nak. Ini alamat rumah Zhang Sheng. Selesaikan pekerjaan kecil yang saya berikan ini. Jangan biarkan masalah ini mempengaruhi nilai penilaian akhir. Kita tidak bisa selalu mengandalkan lingkaran cahaya orang tua kita bukan. Mereka adalah mereka, kita adalah kita. Kita akan melakukan sesuatu milik kita sendiri. Jangan biarkan orang menyebutmu anak orang kaya. Itu menutupi semua usaha kita. Ini tidak adil. Kamu sudah berbicara begitu lama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya telah memecat diri saya sendiri dari IM. Tapi ibu saya membatalkan perusahaan saya lagi. Tapi saya harus melakukan sesuatu yang besar. Hei, kenapa gadis ini ada di sini lagi? Kamu tidak akan mengirim saya ikan racun lagi bukan? Siapa yang kamu gila? Pertama-tama izinkan saya memberitahu bahwa saya telah meneliti masalah mendaftarkan perusahaan. Ada banyak perhatian terhadap. Kamu sangat gigih. Saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mr. Yo datang dan saya akan melakukannya untukmu. Wow, sangat baik, sangat baik. Wow, saya akan menemukan bakat. Dari mana kamu menggali itu? Gadis kecil ini sangat sopan. Minumlah teh dan bersihkan diri dulu. Apa yang terjadi padaku? Kamu melihat bahwa saya luar biasa. Kamu cemburu. Aku tidak cemburu padamu. Aku hanya mencintaimu. Sekarang giliranku. Kak Yo, aku juga mau bersulang untukmu. Kak Yo, kamu bebas melakukan apa saja, itu bagus. Belajar dari kamu dan Pak Chen. Itu yang seharusnya kamu lakukan. Wanita ini menarik. Aku sangat sabar, aku belum pergi. Lihat, bersabarlah. Jalan Kingpu. Terima kasih sayang, saya sudah menerima. Jalan Kingpu. Sejauh ini. Jika nyawa Zhang Sheng tidak dalam bahaya. Jika kamu tidak dirawat di rumah sakit. Jika kamu tidak butuh bantuan saat keluar. Silakan kembali ke perusahaan untuk memberikan kehangatan. Pergi-pergi, dia pergi. Orangnya sudah pergi. Tinggalkan catatan. Belok tajam.
Belok tajam sekali. Lihat cuma hal seperti ini mengurus urusan. Sangat aktif. Tidak ada masa depan. Ayo jangan sembrono. Halo? Yang mana ya? Halo. Saya Song Nuan. Saya magang di perusahaan YM. Permisi, apakah Sang Sheng ada di sini? Tuan Muda Tidak tinggal di sini. Jadi apakah Jin yang selalu di sini sekarang? Permisi, dia belum kembali. Oh, kapan dia akan kembali? Saya juga tidak tahu ini. Terima kasih. Sama-sama. Ayo. Kamu mencari siapa? Oh, halo. Ya, saya di sini untuk menemui Tuan Jin. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan darinya? Saya Dr. Song Nuan dari perusahaan Gem. Saya di sini untuk mencari Xiang Sheng dari keluarga mereka dan memintanya kembali bekerja. Saya adalah Ibu Zhang Sheng. Apakah dia tidak pergi bekerja hari ini? Halo Tante. Ya, Hang Sheng tidak ada di tempat kerja. Saya pergi ke apartemennya untuk mencarinya. Dia tidak ada di sini. Jadi saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan. Jalan, ikut saya. Paman Shua, kamu tidak bisa melakukannya lagi. Ibu CH. Keluar. Kenapa kalian berdua bersama? Apa-apaan ini? Kamu bawa itu ke kita. Bukan, saya ini dikirim oleh perusahaan. Xiao Song. Datang. Xiao Zai. Jiaying. Kamu di sini hanya bermain video game dengannya. Tidak, kami sedang membicarakan bisnis. Biar saya bicara dengan kakak Zhang Sheng. Melakukan bisnis sendiri di masa depan. Itu. Zhang Sheng sangat pandai dalam Gothic. Dia punya ide besar. Kami merindukanmu. Pulang dan beritahu ayahmu. Bayar kembali uang yang kamu pinjam dariku. Tante, kalian ngobrol dulu. Saya pergi dulu. Ibu kamu di depan teman-temanku. Bisakah kamu memberi saya sedikit muka? Kasih kamu muka. Ketika kamu melakukan hal-hal ini, apakah kamu mempertimbangkan reputasi ibumu? Apa yang kamu lakukan? Saya. Kamu tidak pergi bekerja hari ini. Kamu masih berbohong padaku. Xiao Song datang untuk menemuimu atas nama perusahaan. Kamu hanya bersembunyi di rumah. Saya bilang panjang umur kamu. Kamu sekarang adalah orang tidak yang khas. Tidak bermoral dan tidak mampu. Kamu tidak punya hukum. Bisakah kamu tidak mengatakan itu di depan orang luar? Kamu bisa melakukannya. Balas balik ke pelatih. Semprot rekan kerja dengan senjata api. Tidak masuk tanpa alasan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Hei, aku bilang kamu tidak ada kerjaan seharian kan? Kamu menatapku. Menatapku sepanjang malam. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu kenapa ikut campur urusan keluarga kami? Apa yang begitu galak? Aku masih di sini. Kamu berani melakukan ini. Maka kamu diam. Seberapa gila kamu? Kamu mengurungku di perusahaan konstruksi ini. Bukankah kamu hanya di sini untuk mengawasi dan memantauku? Kamu mengurung dirimu di rumahmu. Bukankah kamu hanya bermain ini? Itu karena kamu menutup perusahaanku. Kamu dan aku. Bibi, jangan marah, jangan marah. Jangan potong, aku sedang bicara dengan ibuku. Urusan kita sendiri. Bukan giliranmu untuk memerintah.
Xiao Song. Bicara dengan Bibi, apa yang kamu lakukan di perusahaan setiap hari? Aku sedang membeli mie ikan kuning untuk bosku sekarang. Wow, pemimpinmu benar-benar hebat. Kamu harus diberikan pekerjaan yang layak. Pemuda ini sekarang sangat memberontak. Manajemen ini, selain ketat, aku pikir harus ada inovasi. Oh benar, aku dengar perusahaanmu punya beberapa aturan perusahaan yang harus dihafal. Masih perlu meneriakkan slogan kan? Ya. Apakah ini berlaku untuk setiap perusahaan? Bukankah kamu mempelajarinya? Kamu belajar dari ibuku. Ibu aku tidak bercanda. Lihat setelah kamu selesai membaca ini. Kamu tahu kenapa aku tidak ingin bekerja. Oke, mari belajar. Bibi, biar aku tunjukkan versi asli perusahaan. Bagus, bagus, bagus. Versi asli perusahaan adalah hormat pada pimpinan, patuhi aturan, tidak boleh jatuh cinta, tidak boleh terlambat, tidak boleh pulang lebih awal, tidak formal. Saya akan bekerja keras, saya ingin berjuang, saya ingin sukses, 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 sukses. Tante, saya ingin belajar versi Sang Sheng dari Anda. Oh. Lihat. Hormat pada pimpinan, patuhi aturan, tidak boleh terlambat, tidak boleh pulang lebih awal, tidak boleh pacaran. Saya ingin bekerja keras, saya ingin berjuang, saya akan bekerja keras, saya ingin maju, 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 maju. Sukses, 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 sukses. Satu persatu. Dipersembahkan untuk seluruh keluarga. 2222. Lakukan saja tanpa bicara. 3333. Coba 3 kali lebih keras, coba keras. Saya berterima kasih pada orang tua saya atas pengasuhan mereka. Anugerah membesarkan anak lebih dalam dari lautan. Kedua, terima kasih atas kunjungan Anda yang sering. Anda adalah yang menopang seluruh keluarga. Sunbai Company YM. Bukakan pintu kebahagiaan untuk saya. Bahagia. Baby. Lihat, lihat. Neuropati. Sangat bodoh. Siapapun yang berbudaya, berkelas, berpengetahuan, dan mendalam. Lihat hal semacam ini. Siapa yang masih bisa percaya pada budaya perusahaan mereka? Ibu, bisakah kamu? Bisa. Kenapa tidak? Saya bisa. Xiao Song memberikannya pada tante. Menurutmu bisakah saya melakukannya? Ayo tante, saya akan mengajari Anda versi perusahaan. Ya, versi korporatnya tidak masalah. Oke, ayo. Siapa yang menghormati pemimpin? Hormat kepada kepemimpinan. Patuhi aturan. Patuhi aturan. Tidak boleh ada cinta. Tidak boleh ada cinta. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh pulang awal. Tidak boleh pulang awal. Tidak ada formalitas. Tidak ada formalitas. Saya akan bekerja keras. Saya akan bekerja keras. Saya ingin berjuang. Saya ingin berjuang. Saya ingin sukses. Saya ingin sukses. Diam, 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 diam. Bibi menari dengan sangat baik, kan tidak apa-apa. Saya bilang meskipun formulir ini agak bekas, tapi efeknya masih bagus. Dia pertama, terinspirasi, meningkatkan semangat, juga berperan dalam latihan fisik. Ayo biar saya cerita tentang Sang Sheng. Xiao Song bisa melakukannya. Magang bisa melakukannya. Mama saya juga bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak bisa? Xiao Song, silakan duduk, silakan duduk. Saya ngobrol baik dengan Xiao Song di perjalanan tadi. Dia anak dari keluarga kurang mampu. Tahu bagaimana menghargai, tahu bagaimana bekerja keras, menghadapi kesulitan, tidak akan mudah menyerah. Saya bilang kamu tidak akan. Karena kita hidup di keluarga seperti ini, kehilangan kualitas mulia ini. Bahkan jika kamu adalah kepribadian. Jika kamu benar-benar seperti ini, mama saya benar-benar gagal. Bukan, panggilan video dengan Amerika dijadwalkan besok. Oke, saya akan segera kembali ke perusahaan. Oke, itu saja. Oke.
Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Xiao Song, jangan pergi. Kamu awasi aku di sini. Tulis surat jaminan. Pastikan kamu pergi kerja besok. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jaminan tugas selesai. Halo? Huaing? Aku Yanru. Anak ini pergi ke perusahaan Yem dan merepotkanmu. Terima kasih telah memberinya kesempatan untuk berlatih. Kenapa kamu masih sopan sama aku? Itu Tuan Muda Feng Hua benar-benar ada bersamaku. Dengan senang hati. Aku dengar. Anak ini menyebabkan banyak masalah untuk Yem. Aku minta maaf atas namanya. Gak apa-apa nak. Masa bisa ada masalah? Aku sedang ditelepon, aku ada permintaan. Bagaimanapun dia mengganggumu. Jangan pecat dia. Biarkan dia di GM tetap baik-baik. Aku mengerti masa anak kita bisa dipecat. Jangan khawatir. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Sekarang tenanglah. Stay saja di Yem. Aku pergi. Xiao Song. Oh iya Xiao Song. Ini kartu nama tanteku. Kalau dia ada masalah, tolong beritahu aku segera. Baik. Kamu sakit. Kalau begitu seriuslah. Ini sebenarnya ditujukan untuk. Aku hanya ingin menyelesaikan tugasku. Aku akan pergi setelah kamu selesai menulis. Kamu lihat pesanku untukmu. Kamu tidak memenuhi satupun dari 3 kriteria di atas. Aku hanya tidak ingin pergi kerja. Kamu bisa apa sama aku? Aku tidak bisa apa-apa sama kamu. Tapi ini yang diminta ibumu. Jadi kamu harus menulis. Oke. Kamu tidak bisa menulis, tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Kalau tidak, kamu mau pergi kemana? Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kamu pergi ke kamar mandi pria. Aku jongkok di depan pintu. Ketika kamu pulang, aku akan mendirikan tenda di depan pintu. Sampai kamu kembali jam. Percayalah, untuk menyelamatkan pekerjaanku, aku bisa melakukan apa saja. Apa? Menulis atau tidak? Kamu sedang apa? Kamu bicara apa sih? Kamu sakit. Kamulah yang sakit. Pergi sana bisa tidak? Pergi. Ketua, jangan khawatir, aku akan segera melakukannya. Aku sudah sampai di departemen penjualan. Ketua bilang begitu. Kenapa kamu tidak konfirmasi lagi dengannya? Benar-benar lalat yang tidak mau pergi dari harimau. Tepuk tangan, jangan terlalu sombong. Jangan pikir tempat saudarimu, bukan tempat untukmu berbuat semaumu. Aku beritahu kamu, selalu ada orang yang bisa mengatasi kamu. Zhang Sheng, kamu melakukan ini. Kamu hanya ingin aku memecat kamu ya? Ya. Berhenti berpikir seperti itu. Itu tidak mungkin. Tidak peduli apa yang dia lakukan di masa depan. Tidak peduli seperti apa dia. Itu terserah dia. Bagaimanapun Yem tidak akan pernah memecatnya. Tapi tidak. Tunggu sebentar. Aku bisa tetap di jam. Aku mengajukan untuk pindah departemen. Kamu mau pergi kemana? Aku akan ke kantor presiden. Aku hampir menjadi pengasuh mereka. Kamu bilang Zhang Sheng tidak ada di perusahaannya sendiri. Kenapa kamu masuk ke perusahaan kami? Kamu merendahkan aku di sini. Departemen penjualan hanya melepaskannya setelah mengeluarkan darah. Lalu bagaimana? Mr. Zhang sendiri yang mengusulkan. Kita perlu pergi ke kantor presiden kita. Kamu bilang kali ini baik. 2 magang ini memang merepotkan.
Hari ini tidak masak kerja. Kamu masih berbohong padaku. Xiao Song datang wakili perusahaan untuk menemuimu. Kamu bersembunyi di rumah dan aku tidak akan meminjamkan uang padamu. Membantah guru pelatihan. Menggunakan penyembur api untuk menyemprot rekan kerja yang tidak masuk tanpa alasan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aku sedang menelepon. Aku akan meminta satu bantuan darimu. Bagaimanapun dia mengganggumu. Jangan pecat dia. Biarkan dia tetap diam. Tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Kalau tidak aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kamu pergi ke toilet pria. Aku akan jongkok di depan pintu. Ketika kamu pulang aku akan mendirikan tenda di depan pintu. Sampai kamu kembali ke GM. Mengusir. Semuanya hentikan apa yang kalian lakukan. Biar aku perkenalkan. Ini Zhang Sheng. Magang kedua di kantor presiden kami. Wah. Setelah menunggu begitu lama akhirnya ada orang baru. Masih anak Korea yang tampan. Namamu Zhang Sheng kan? Wah, kalau ada pertanyaan di masa depan datang saja padaku. Kakak akan mengajarimu langkah demi langkah. Terima kasih guru-guru cantik. Ini lantai dengan wanita JN terbanyak yang pernah aku lihat. Semoga kalian bisa memberikan lebih banyak saran di masa depan. Terima kasih. Bagus, 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 bagus. Lihat ini meja kerjamu. Zhang Sheng, kamu bisa bekerja di sini. Belum siap. Yang ini cepat. Xiao Wang, komputernya sudah didebu. Kamu tidak melakukan debugging dengan baik. Panggil departemen teknik. Dia masih kekurangan perlengkapan kantor kan? Aku akan ambilkan satu set. Rong, hentikan itu. Ikut aku dulu. Ngomong-ngomong Song Nuanan. Zhang Sheng baru saja tiba. Kamu ajak dia berkenalan dengan lingkungan kerja. Kerja atau apa gitu. Bagus. Beri konsesi cepatlah. Aku datang. Dalam 3 bulan ke depan kita akan bersama siang dan malam. Song Nuan, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Rusak? Tidak. Kalau kamu baik-baik saja kemarilah. Oh. Tolong, aku harus beli sekotak mie setiap hari. Hari ini sedikit lebih banyak. Total 14 porsi. Aku buatkan formulir untukmu. Lihatlah. Aku tidak tahu, aku tidak ingat persis. Kenapa kamu tidak cek satu persatu dengan semua orang? Oh. Sama seperti kemarin. Jangan tambahkan bawang. Jangan tambahkan bawang. Bagus. Mie instan. Jangan pakai bawang jahe, bawang putih, atau makanan pedas. Sama seperti sebelumnya. Ada lebih banyak bawang jahe, bawang putih, dan cabai. Mie telur dengan daun bawang dan pedas. Jangan lupa milikku. Hanya yang dari kemarin tanpa bawang. Semua yang lain. Semua perlu akselerator. Aku paling suka kamu sebagai tamuku. Aku beli begitu banyak mangkuk dan mereka masih memakan 4. Ayo tante kasih kamu celemek. Agar tidak mengotori bajumu. Terima kasih Nyonya Bos. Oke, dadah. Halo Tuan Wang. Kak, ini makan siang yang aku beli untuk guru Hao Ming dan yang lain. Xiao Song, kamu di sini untuk magang, bukan tukang antar makanan. Ya, mereka semua sibuk. Jadi aku yang membelikannya untuk mereka. Tuan Wang.
kalau kamu menemukan hal seperti ini di masa depan. Bagaimana aku harus menangani ini? Kamu seharusnya tidak menanyakan hal seperti ini padaku. Pikirkan sendiri. Mr. Fang. Mau satu? Mie ikan kuning lawang tou. Kalian sangat beruntung. Lain kali. Mr. Wang hati-hati. Xiao Song cepat kami menunggumu. Oh. Direktur Hao, ini wajahmu. Terima kasih, Direktur. Yuk aku bisa makan mie ikan kuning setiap hari. Sangat senang. Terima kasih, Guru. Sama-sama, semua datang dan ambil semangkuk mie. Ayo, cepat-cepat. Direktur Hao, ini kwitansi pembelian mie beberapa hari ini. Oke, aku tahu di mana kamu berada. Apakah salah kalau kamu bilang tidak bisa minum? Mengapa orang-orang di departemen penjualan suka minum? Bagaimana dengan Jugang? Semua orang seperti ini supaya orang lain menyukainya. Aku hanya tidak bisa memahaminya. Apa kamu bilang aku mengirimnya padamu? Song Nuan, aku sedang bicara denganmu. Apakah kamu dengar? Apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan diriku membeli mie ikan kuning? Lebih baik kamu membeli mie rebus daripada aku minum alkohol setiap hari. Masih yang terbaik. Setiap kali aku melihat bos besar, dia terlihat seperti kurir. Aku lebih memilih tidak melihatnya. Kamu seharusnya berhenti bersikap tidak tahu berterima kasih. Cobalah kamu dicaci oleh bosmu setiap hari seperti aku. Menunjuk hidung. Hari-hari terasa seperti tahunan. Aku sekarang hidup lebih buruk dari mati. Kamu tahu saat aku mencari pekerjaan. Aku berkata pada diriku sendiri, Song Nuan, kamu harus bertahan. Sekarang adalah masa tersulitmu. Melewatinya saja. Hasilnya membuktikan. Setiap hari sekarang lebih menyedihkan daripada saat itu. Jika ibuku ada di sisiku, dia pasti akan memberitahuku. Song Nuan, dosa apa yang telah kamu lakukan? Ha? Menurutku, itu kesalahanmu. Sekarang saatnya kamu melawan. Kecuali aku tidak menginginkan pekerjaan ini lagi. Tidak ada cara lain. Sewa taksi. Baru beberapa hari magang dan aku sudah terlambat. Kenapa? Maaf Pak Hao. Aku hanya ketiduran. Berhenti memanggilku guru. Aku bukan gurumu. Guru bisa memaafkan kesalahanmu. Ini tidak bisa. Ini sudah masuk ke masyarakat. Tidak ada yang membayar untuk kesalahanmu. Kamu tahu. Tahu. Jangan terlambat lagi. Kembali.